Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang gejala dari sifilis. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Gejala sifilis berkembang dalam tahapan-tahapan. Pada tahap tertentu, gejala sifilis sudah tidak muncul, tetapi penderitanya masih tetap bisa menularkan kepada orang lain. Nah, berikut saya bagi informasi atau penjelasan gejala sifilis atau penyakit raja singa berdasarkan tahapan perkembangan penyakitnya. Yang pertama adalah sifilis primer. Gejala muncul antara 10 sampai 90 hari setelah penderita terpapar bakteri penyebab sifilis. Awalnya, gejala yang muncul berupa luka kecil di kulit yang tidak terasa sakit. Luka ini timbul di lokasi masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di sekitar kelamin. Luka sifilis juga dapat muncul di area mulut atau dubur. Nah, tidak hanya di bagian luar, luka akibat sifilis juga bisa muncul di bagian dalam vagina, dubur, atau mulut sehingga tidak terlihat. Luka tersebut terkadang tidak menimbulkan rasa sakit sehingga penderitanya bisa tidak menyadari terkena sifilis. Luka ini dapat menghilang dalam 3-6 minggu. Namun, hal tersebut bukan berarti penderita ini telah pulih. Bila tidak diobati, kondisi ini justru menandakan infeksi telah berkembang dari primer menjadi sekunder. Pada tahap ini, di area selangkangan juga dapat muncul benjolan yang menandakan pembengkakan kelenjar getah bening sebagai reaksi dari sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri penyebab sifilis. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua adalah sifilis sekunder. Beberapa minggu setelah luka menghilang, gejala sifilis sekunder ini berbentuk ruam, bisa muncul di bagian tubuh manapun, terutama di telapak tangan dan kaki. Ruam tersebut ini dapat disertai kutil pada area kelamin atau mulut, namun tidak menimbulkan rasa gatal. Biasanya, ruam yang muncul berwarna merah atau merah kecoklatan dan terasa kasar. Tetapi ruam tersebut sering terlihat samar sehingga penderitanya tidak menyadarinya. Selain timbul ruam, gejala sifilis tahap sekunder juga bisa disertai dengan gejala lain seperti demam, lemas, nyeri otot, sakit tenggorokan, pusing, pembengkakan kelenjar getah bening, rambut rontok, serta penurunan berat badan. Ruam pada tahap ini juga akan menghilang meski tidak diobati. Namun, gejala dapat muncul berulang kali setelahnya. Tanpa pengobatan yang tepat, infeksi dapat berlanjut ke tahap laten atau tahap tersier. Nah, jenis yang ketiga adalah sifilis laten, di mana pada sifilis tahap ini, bakteri tetap ada, tetapi sifilis tidak menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Selama 12 bulan pertama tahap sifilis laten, infeksi masih bisa ditularkan. Setelah 2 tahun, infeksi masih di dalam tubuh, tetapi tidak bisa menular kepada orang lain lagi. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat berkembang menjadi tahap tersier yang merupakan tahap sifilis paling berbahaya. Yaitu keempat, yaitu jenis sifilis tersier, di mana infeksi pada tahap ini dapat muncul antara 10 hingga 30 tahun setelah terjadinya infeksi pertama. Sifilis pada tahap tersier ditunjukkan dengan kerusakan organ permanen sehingga bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Pada tahap ini, sifilis bisa berdampak pada mata, otak, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi-sendi. Akibatnya, penderita bisa terkena kebutaan, penyakit jantung, atau stroke. Nah, tahap berikutnya atau jenis berikutnya adalah sifilis kongenital. Ibu hamil yang terkena sifilis ini dapat menyebarkan penyakit ini kepada anaknya.
baik sejak dalam kandungan maupun saat persalinan. Sipilis jenis ini disebut sipilis bawaan atau sipilis kongenital. Kondisi ini sering menimbulkan komplikasi serius saat kehamilan, seperti keguguran, kemudian kematian janin, atau kematian bayi beberapa saat setelah dilahirkan. Bila berhasil hidup, bayi yang lahir dengan sipilis kongenital biasanya tidak menunjukkan gejala tertentu pada awalnya. Namun, beberapa bayi dapat mengalami ruam di bagian telapak tangan atau telapak kaki, serta pembengkakan kelenjar getah bening dan organ limpa. Kondisi sipilis kongenital dapat menimbulkan komplikasi serius seperti yang pertama, kelainan bentuk tulang seperti batang hidung yang rata karena tulang rawan rusak dan dahi yang menonjol karena peradangan. Yang kedua, kelainan bentuk gigi. Kemudian yang ketiga, anemia berat. Yang keempat, pertumbuhan tulang yang abnormal. Kemudian yang kelima, meningitis. Dan yang keenam, gangguan saraf seperti buta atau tuli. Seseorang yang melakukan hubungan seks secara tidak aman, seperti bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, perlu melakukan pemeriksaan penyakit sipilis setiap 3 bulan hingga 1 tahun sekali. Pemeriksaan sipilis juga perlu dilakukan pada ibu hamil karena infeksi ini berbahaya bagi janin. Lakukan pemeriksaan rutin dengan dokter kandungan Anda. Nah, dokter akan melakukan screening sipilis sekitar minggu ke-8 hingga ke-12 kehamilan. Pemeriksaan ini biasanya diulang kembali pada trimester kehamilan selanjutnya. Jika terdapat luka atau ruam, terutama di area selangkangan atau keluar cairan yang tidak biasa, segera periksakan diri ke dokter kulit dan kelamin. Tujuan pemeriksaan ini adalah agar penyebab luka tersebut bisa diketahui sehingga dapat ditangani dengan tepat. Nah, bagi yang mengalami keluhan sipilis, jangan dibiarkan untuk terus berkembang, segera diobati atau diatasi. Dari Denatur Indonesia sendiri, kami ada produk herbal untuk membantu mengatasi dari keluhan tersebut. Nah, produknya ada apa saja? Ini ada 2 macam obat. Yang pertama adalah Gangji Denatur dan yang kedua adalah Gausia Denatur. Produknya sendiri ini terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, di mana di botolnya ini tertera ya untuk komposisinya. Dan untuk produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, kemudian halal MUI ya, jadi tidak perlu khawatir bagi yang muslim. Dan Denatur Indonesia sendiri sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya, di mana untuk Gangji Denatur nomor POM TR-nya 173300491. Yang kedua Gausia Denatur nomor POM TR-nya 173305881. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.